Mungkin dari kalian sudah mengenal Goblin dalam sebuah game yang bernama Clash of Clans. Goblin digambarkan sebagai sosok yang suka mencuri uang dalam game itu. Tapi tahukah kalian, dalam mitologi yang ada di wilayah Eropa, kalau Goblin ini beneran seperti yang digambarkan oleh Clash of Clans. Lalu yang lebih gilanya lagi nih, Goblin ini juga dimention di wilayah Kalimantan. Jadi dalam bahasa Yunani, Goblin ini sering disebut sebagai Kabalos, yang dimana memiliki arti sebagai seorang penjahat. Tetapi dalam bahasa Latin, Goblin ini sering disebut sebagai Kobalus. Berbeda dengan bahasa Latin, bahasa Jerman menyebut Goblin sebagai Kobold. Dan bahasa Prancis menyebut Goblin sebagai Gobelin, yang dimana semuanya itu memiliki artian sama, yaitu penjahat, orang yang beringas, kejam. Tetapi nama Goblin lah yang paling terkenal hingga saat ini. Menurut literatur kuno, Goblin ini termasuk kategori genom dalam kelas tertentu. Sedangkan genom sendiri adalah makhluk kecil dan kerdil yang biasanya digambarkan memiliki fisik yang sangat tua dengan janggut yang lebar. Nah, menurut legenda, Goblin ini disebut juga sebagai Goblins oleh bangsa genom. Tetapi setelah beberapa waktu telah berlalu, Goblin ini kemudian dimasukkan dengan kategori makhluk mitologi yang setara dengan peri ataupun makhluk-makhluk mitologi yang berasal dari Eropa. Yang dimana Goblin ini digambarkan memiliki fisik yang agak seperti manusia, namun tubuhnya ini berwarna hijau seperti daun. Beberapa referensi mengatakan tingginya itu nggak sampai 30 cm dan nyaris tak terlihat oleh pandangan mata. Tetapi dalam mitologi bangsa Jerman, Goblin ini memiliki tinggi mencapai 2 meter. Meskipun demikian, biasanya penggambaran Goblin yang banyak diterima adalah makhluk ini memiliki tubuh yang kerdil, telinga yang lancip, hidung yang besar, dan kulit yang gelap, serta giginya yang sangat kotor. Atau biasanya ini banyak orang mengaitkan kalau Goblin ini memiliki wujud yang sangat mengerikan. Bahkan hingga tanggung-tanggung, banyak orang yang menggambarkan kalau Goblin ini pemakan kotoran. Goblin ini disebut-sebut sebagai makhluk yang jahil. Bahkan jahilnya ini bukan main tuh. Goblin ini sering datang ke rumah orang hanya untuk mengetuk pintunya, kemudian lari entah kemana tuh. Selain itu juga, Goblin ini juga sering mengganggu orang yang sedang tidur seperti menariknya dari kasurnya. Dan yang sampai gilanya lagi ini adalah Goblin ini berani memindahkan barang orang entah kemana tuh. Bahkan banyak orang yang mengatakan kalau Goblin ini mencuri barang-barang itu. Yang dimana semua itu dilakukan hanya untuk senang-senang. Goblin ini juga sering tuh diceritakan sebagai sosok yang suka mencuri bayi manusia. Yang dimana kalau bayi manusia ini sudah dicuri, maka bayi itu akan dirubah menjadi Goblin. Dan yang lebih gilanya lagi ini adalah kalau nggak ada bayi, maka wanita dari manusia ini akan diculik dan kemudian digitu-gitu. Selain itu juga, Goblin ini memiliki sifat yang serakah kepada hal yang sangat mengkilau, seperti emas, berlian, dan perhiasan. Selain kerap diidentikan dengan makhluk yang suka mencuri, ternyata Goblin ini adalah makhluk yang sangat buas dan sangat beringas dan lebih suka bertarung. Tetapi dalam mitologi lainnya, Goblin ini digambarkan sebagai sosok yang sangat bijaksana. Dalam mitologi itu disebutkan bahwa Goblin ini memiliki saudara, yaitu ras yang serupa dengan Goblin yang disebut sebagai Hobgoblin. Berbeda dengan Goblin, Hobgoblin sendiri memiliki sifat yang baik dan sangat ramah kepada manusia.
Untuk tempat tinggalnya, goblin ini memilih tempat yang sangat lembab dan sangat gelap. Tempat-tempat favorit mereka biasanya adalah gua, akar pohon tua, atau celah-celah batu yang berada di tempat-tempat yang terpencil dan tak terjamah oleh manusia. Tetapi beberapa orang juga berpendapat kalau goblin ini tidak biasanya tinggal di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Jadi goblin ini akan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghilangkan jejak keberadaannya. Makhluk disebut goblin ini ternyata itu memiliki sifat yang pemalas serta tak suka tuh melakukan hal-hal yang sangat merepotkan. Bahkan kalaupun dia diserang, mereka ini memilih untuk kabur dan bersembunyi daripada harus melawan orang yang mengganggunya. Tetapi berbeda nih dengan suku yang ada di Kalimantan yang ada di Indonesia. Orang-orang yang ada di Kalimantan mengatakan nih bahwa ada sesosok yang serupa dengan goblin, yang dimana sosok ini adalah jiwa orang yang telah mati. Suku-suku tertentu ini percaya bahwa hutan mereka penuh dengan goblin dengan roh yang jahat. Kepercayaan kuno ini terus turun-menurun hingga saat ini. Mungkin nih, kalau kalian adalah warga Kalimantan dan mungkin ya ada orang tua kalian yang mengatakan jangan lari dan berlama-lama di dalam hutan. Ya mungkin karena ini tuh. Atau mungkin hal lain tuh. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya ini, aku akan ngebahas tentang salah satu mitologi yang ada di Eropa. Mitologi ini sangat terkenal dengan salah satu bangsa yang sangat legendaris yang ada di Eropa. Yang gimana wujudnya itu seperti ini. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini yang wajib kalian tonton karena video ini sangat aku rekomendasikan buat kalian tonton. Atau yang di bawah ini, aku ngebahas tentang salah satu mitologi yang ada di Eropa yang konon mitologi ini eksis hingga saat ini. I'll see you guys next time. Bye.